Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arif Ramadhani dengan NIM 211113012 Di sini saya akan menjawab pertanyaan UAS mata kuliah Keuangan Publik Islam. Pertanyaan yang pertama yaitu, apakah Anda setuju jika negara atau pemerintah Indonesia berhutang pada negara lain? Nah, di sini saya setuju dikarenakan negara kita belum mampu untuk memberikan atau memenuhi kebutuhan nasional negara kita. Oleh karena itu, negara kita perlu untuk berhutang kepada negara lain sebagai bantuan dana untuk pembangunan nasional negara kita sendiri. Nah, maksud saya di sini, jika negara kita mampu memenuhi kebutuhan nasionalnya tanpa berhutang pada negara lain, seandainya contohnya pendapatan dari badan-badan usaha milik negara tersebut atau pendapatan lainnya seperti dari bea cukai, perpajakan. Nah, hal ini sudah mampu memenuhi kebutuhan atau sudah mampu menjadi pemasukan keuangan negara yang bisa menjadi modal atau mampu memenuhi untuk pembangunan nasional negara kita, baik itu dari segi ekonominya, infrastrukturnya, ataupun politiknya. Nah, maka negara kita boleh tidak berhutang kepada negara asing atau negara lain. Jadi secara sederhananya, seorang tidak akan berhutang pada orang lain apabila dia mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Dan di sini saya ada mendapatkan beberapa keterangan atau beberapa data-data dari Badan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Nah, di sini dikatakan selama ini hutang pemerintah menjadi isu yang sangat seksi dan sering dibawa-bawa ke ranah politik. Beberapa pihak berpandangan bahwa jumlah utang pemerintah saat ini sudah mengkhawatirkan dan meragukan kemampuan pemerintah untuk membayarnya. Namun, perlu diketahui, dalam melakukan dan mengelola utang atau pinjaman, pemerintah mempunyai aturan main, yaitu undang-undang, best practice, dan prinsip kehati-hatian, prudent. Hal penting yang juga perlu dipahami bahwa hutang tersebut digunakan dalam rangka mendukung pembangunan nasional. Disepakati bersama antara pemerintah dan DPR RI ketika membahas dan menetapkan APBN. Nah, di sini pemerintah tidak sewenang-wenang melakukan keputusan atau melakukan langkah seperti berhutang pada negara asing tanpa melalui musyawarah dengan DPR RI atau Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, di sini dikatakan juga utang sebagai instrumen pembangunan. Pembangunan nasional membutuhkan dana yang besar yang dicantumkan dalam APBN. Sumber penerimaan untuk mendanai pengeluaran APBN berasal dari pendapatan negara dan penerimaan pembiayaan. Pendapatan negara berasal dari perpajakan, pendapatan negara bukan pajak, PNBP, dan hibah. Sementara penerimaan pembiayaan antara lain berasal dari penerimaan hutang. Nah, sesuai dengan laporan keuangan pemerintah pusat LKPP tahun 2020 yang telah diaudit oleh Bapak RI dan beropini wajar tanpa pengecualian WTP, posisi pinjaman pemerintah pusat sebesar 679,17 triliun. Pertanyaannya, apakah utang pemerintah di atas aman dan mampu dibayar oleh pemerintah? Untuk menjawab pertanyaan tersebut dapat dilihat dari beberapa aspek. Yang pertama yaitu peraturan perundang-undangan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Rasio utang pemerintah adalah maksimal 60% dari PDB. Posisi utang pemerintah per 31 Desember 2020 adalah 39,39%. Artinya masih jauh di bawah ketentuan. Kedua, porsi utang pemerintah 85,89% dalam bentuk surat berharga negara (SBN). Hal ini menggambarkan upaya pemerintah untuk meningkatkan kemandirian pembiayaan dan peran masyarakat dalam pembangunan serta meminimalkan risiko.
Ketiga, utang pemerintah didominasi rupiah untuk meminimalkan risiko terhadap fluktuasi nilai tukar dan mengoptimalkan sumber daya domestik. Keempat, diversifikasi portofolio utang yang meningkatkan efisiensi utang, biaya dan meminimalkan risiko. Kelima, porsi pinjaman jangka panjang melebihi 90% dari total utang. Pemerintah mempunyai kesempatan dan keleluasaan untuk mengambil kebijakan pembayaran utang yang lebih baik. Hal ini juga sejalan dengan kebijakan pemerintah dalam membangun infrastruktur yang akan memberikan multiplier efek jangka menengah dan jangka panjang. Nah, dapat disimpulkan juga dari liputan yang saya baca tadi yang dikeluarkan oleh website Kementerian Keuangan Negara Republik Indonesia. Di sini ada dua hal prinsip pemerintah dalam melakukan kebijakan berhutang pada negara lain. Yang pertama yaitu adalah undang-undang berpacu pada undang-undang dasar. Yang kedua yaitu prinsip kehati-hatian. Pemerintah sudah membuat dan memikirkan merancang jalan-jalan atau langkah-langkah yang baik dan paling tepat untuk berhutang ke negara lain. Nah, di sini saya mendapatkan data juga dari website CNBC Indonesia. Nah, di sini dikatakan bahwasanya per akhir April 2023, profil jatuh tempo utang Indonesia terbilang cukup aman dan rata-rata tertimbang jatuh tempo average time maturity atau ATM di kisaran 8 tahun. Nah, di sini pada tahun 2023 utang Indonesia masih terbilang aman. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan kedua, yaitu apakah Anda setuju jika dana haji digunakan sebagai alternatif keuangan negara? Nah, di sini saya menyatakan saya setuju. Karena kan dana haji tersebut digunakan pemerintah dengan tujuan itu untuk kemaslahatan. Nah, tentunya hal tersebut sesuai dengan institusi negara dan syariat Islam yang telah ditetapkan oleh agama kita. Nah, di sini pun saya akan membacakan landasannya dari perspektif institusi negara kita dan perspektif syariah. Dari perspektif negara kita. Nah, Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan ibadah haji menyebutkan penyelenggaraan ibadah haji dilaksanakan berdasarkan asas keadilan, profesionalitas, dan akuntabilitas dengan prinsip nirlaba. Penjelasan terhadap undang-undang tersebut antara lain sebagai berikut. Yang dimaksud dengan atas keadilan adalah bahwa penyelenggaraan ibadah haji berpegang pada kebenaran, tidak berat sebelah, tidak memihak, dan tidak sewenang-wenang dalam penyelenggaraan ibadah haji. Yang dimaksud dengan asas profesionalitas adalah bahwa penyelenggaraan ibadah haji harus dilaksanakan dengan mempertimbangkan keahlian para penyelenggaranya. Nah, yang dimaksud dengan asas akuntabilitas dengan prinsip nirlaba adalah bahwa penyelenggara ibadah haji dilakukan secara terbuka dan dapat ditanggungjawabkan secara etik dan hukum dengan prinsip tidak untuk mencari keuntungan. Undang-undang ini selain mengatur penyelenggaraan haji, di dalamnya juga diatur mengenai dana abadi umat atau disingkat dengan DAU. Pasal 1 ayat 17 mengenai ketentuan umum menyebutkan dana abadi umat yang selanjutnya disebut DAU adalah sejumlah dana yang diperoleh dari hasil pengembangan dana abadi umat dan atau sisa biaya operasional penyelenggaraan ibadah haji serta sumber lain yang halal dan tidak mengikat. Mengenai lembaga yang mengelola DAU berdasarkan amanat, undang-undang ini disebutkan pada pasal 1 ayat 18 yang menyatakan Badan Pengelola Dana Abadi Umat yang selanjutnya disebut BPDAU
adalah badan untuk menghimpun, mengelola, dan mengembangkan dana abadi umat. Mengenai fungsi dan tugas BPDAU disebutkan pada pasal 28 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, BPDAU bertugas menghimpun, mengelola, mengembangkan, dan mempertanggungjawabkan dana abadi umat. 2. BPDAU memiliki fungsi lagi, yaitu A. Menghimpun dan mengembangkan atau dana abadi umat sesuai dengan syariah dan ketentuan peraturan undang-undang. B. Merencanakan, mengorganisasikan, mengelola, dan memanfaatkan DAU. Dan yang terakhir, melaporkan pengelolaan DAU kepada Presiden dan DPR. Dalam hal pengembangan dana abadi umat atau disingkat dengan DAU, Badan Pengelola Dana Abadi Umat dapat menginvestasikan dana tersebut sebagaimana pasal 57. Pengembangan DAU sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 ayat 1 meliputi usaha produktif dan investasi yang sesuai dengan syariah dan ketentuan peraturan perundangan. Nah, jadi dalam institusi negara, tujuan dana haji yang dikelola itu adalah dana haji yang tidak mengikat, atau dana haji di sini adalah dana untuk yang disediakan untuk abadi umat, atau memang tujuannya untuk mengabdikan dana tersebut kepada khalayak umum. Tujuannya untuk mendapatkan pahala dan keriduan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu landasan dari perspektif agama. Penggunaan dana haji untuk investasi infrastruktur dalam perspektif hukum Islam. Di dalam hukum Islam secara umum, seseorang dilarang menggunakan harta milik orang lain dengan tanpa izinnya, sebagaimana kaidah fikih menyebutkan. Seseorang tidak boleh menggunakan harta milik orang lain tanpa izin dirinya. Akan tetapi, akumulasi dana haji mencapai angka yang sangat besar, sehingga jumlah ini terdiri atas nilai manfaat dan dana abadi umat. Dengan jumlah yang besar, dana ini potensial untuk dikembangkan. Sebaliknya, akumulasi dana yang biarkan begitu saja dikhawatirkan akan terjadi inflasi. Nah, sini dapat kita lihat bahwasanya alasan pemerintah mengelola dana haji itu bukan cuma untuk digunakan untuk pembangunan atau alternatif, tapi di sini untuk menghindari terjadinya inflasi jika terjadi adanya penumpukan uang. Tuh. Mengenai hukum penggunaan dana haji untuk investasi termasuk dalam ranah ijtihad. Nah, sini disebutkan bahwasanya penggunaan dana haji untuk infrastruktur itu adalah satu bentuk ijtihad. Nah, di mana di sini ijtihad dalam Islam itu sangat dianjurkan oleh agama kita. Di mana tidak ada nas yang secara tegas menyebutkan hukumnya. Selain itu, hal ini juga mempertimbangkan aspek maslahat dan mudarat yang merupakan tujuan utama muqasid al-syariah dalam hukum Islam. Di Indonesia, lembaga yang menghimpun para cendekiawan muslim guna merumuskan sebuah fatwa yang terbesar adalah Majelis Ulama Indonesia. Berdasarkan hasil wawancara terhadap Dr. Endi Muhammad Astiwara selaku anggota Komisi Fatwa sekaligus anggota Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, hukum penggunaan dana haji untuk infrastruktur belum pernah difatwakan oleh Komisi Fatwa. Menurutnya, hal ini sudah pernah dibahas namun belum difatwakan karena mengingat banyak aspek yang harus dikaji serta dipertimbangkan mulai dari aspek ekonomi hingga aspek politik pemerintahan. Menurutnya, sampai saat ini pembahasan mengenai hukum penggunaan dana haji infrastruktur belum dijadwalkan kembali. Meskipun persoalan spesifik penggunaan dana haji untuk infrastruktur belum difatwakan, kebolehan mengelola dana haji agar menjadi produktif sudah difatwakan ketika membahas tentang status kepemilikan dana setoran BPIH yang termasuk tahap tunggu waiting list. Dalam perumusan masalah fatwa tersebut dipertanyakan mengenai 3 hal. Pertama, pemilik dana setoran haji yang waiting list. Kedua, boleh tidaknya dana setoran BPIH yang termasuk daftar tunggu diinvestasikan. Ketiga, siapakah yang berhak mengelola investasi jika dibolehkan dan hasilnya untuk siapa?
Dalam ketetapan hukum fatwa terdapat 4 butir keputusan yang bunyi lengkapnya sebagai berikut. Pertama, dana setoran haji yang ditampung dalam rekening Menteri Agama yang mendaftarkan termasuk daftar tunggu waiting list secara syar'i adalah milik pendaftar calon haji. Oleh sebab itu, apabila yang bersangkutan meninggal atau ada halangan syar'i yang membuat calon haji tersebut gagal berangkat, dana setoran haji wajib dikembalikan kepada calon haji atau ahli warisnya. Kedua, dana setoran BPIH bagi calon haji yang sudah tertunggu dalam rekening Menteri Agama boleh ditasharufkan untuk hal-hal yang produktif, memberikan keuntungan, antara lain penempatan di perbankan syariah atau diinvestasikan dalam bentuk sukuk. Nah, dalam perspektif hukum Islam sendiri, sesuai dengan yang difatwakan oleh para ulama ijtihad, di sini mereka memperbolehkan pengelolaan dana haji untuk tujuan yang lebih produktif dan termasuk investasi ini tadi. Ketiga, hasil pemanfaatan investasi tersebut merupakan milik calon haji yang termasuk dalam daftar tunggu, antara lain sebagai penambah dana simpanan calon haji atau pengurang biaya haji yang real nyata. Sebagai pengelola pemerintah, Kementerian Agama mendapatkan imbalan yang wajar tidak berlebihan. Nah, di sini dana calon haji yang diinvestasikan tadi itu keuntungannya itu real untuk diberikan kepada calon haji yang memiliki uang tersebut tadi. Nah, tetapi di sini pemerintah yang menginvestasikannya mendapatkan imbalan dari investasi tersebut. Nah, jadi di sini dapat kita simpulkan bahwasanya pemerintah melakukan pengelolaan dana haji untuk infrastruktur, untuk investasi, untuk dikelola di bank-bank syariah. Nah, tujuannya itu untuk agar dana ini tadi lebih produktif. Karena yang saya tahu di dalam ketentuan calon jamaah haji dan mendaftarkan haji, yaitu dia harus ada 2 penyetoran uang. Yang pertama, ketika dia ingin mencalonkan dirinya sebagai jemaah haji, dia harus menyetorkan uang setoran pertama sebesar 25 juta. Nah, setelah dia menyetorkan uang 25 juta itu, dia harus menunggu waktu beberapa tahun. Nah, rata-rata yang saya ketahui itu 17 tahun di negara kita ini, 17 tahun ke atas waktu tunggu. Nah, dana yang disetorkan awal tadi itu kan 17 tahun kemudian baru bisa digunakan untuk ongkos keberangkatan haji. Nah, dalam waktu masa tunggu ini tadi, dana tersebut dikelola oleh pemerintah agar menjadi produktif dan bermanfaat, dan juga untuk menghindari terjadinya inflasi di negara kita. Tuh. Nah, keempat, dana BPIH milik calon haji yang masuk dalam daftar tunggu tidak boleh digunakan untuk keperluan apapun kecuali untuk membiayai keperluan yang bersangkutan. Yang ini adapun yang menjadi dasar penempatan fatwa Majelis Ulama Indonesia tersebut antara lain berikut. Nah, ini ada landasan Al-Qur'an mengenai fatwa yang saya kemukakan tadi. Yang saya bacakan tadi. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sama dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Quran surah An-Nisa ayat 29, ayat 4 sampai 29. Nah, di sini dapat kita simpulkan bahwasanya pengelolaan dana haji itu untuk alternatif keuangan negara itu digunakan oleh pemerintah bukan untuk semena-mena atau bukan untuk dipergunakan secara asal-asalan oleh pemerintah, tetapi di sini pemerintah menggunakan dana tersebut atau mengelola dana tersebut melihat kondisi situasi, dan mereka juga menerapkan prinsip kehati-hatian, dan mereka juga berpedoman pada institusi negara kita serta hukum-hukum syariah yang berlaku. Nah, di sini saya memiliki perspektif sendiri. Dana haji itu mengapa menurut saya bagus untuk dikelola atau diinvestasikan atau menjadi
kan, dengan kata lain menjadi alternatif keuangan negara itu karena dana haji, calon jemaah haji berniat untuk naik haji itu untuk mendapatkan pahala dan keriduan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jika dana haji tersebut seandainya dikelola, diinvestasikan, nah, hasil investasi tersebut dibuatkan untuk infrastruktur, nah, atau dana abdi umat tadi ya, khusus untuk abdi umat tadi digunakan untuk infrastruktur, contohnya tempat kerja, nah, dibuatkan lapangan kerja. Nah, lapangan kerja ini tadi diberikan untuk masyarakat yang pengangguran, contohnya mungkin kepada seseorang yang pengangguran, di mana di situ dia memiliki tanggungan anak, istri, dan mungkin masih ada ibunya yang ditanggung yang sudah tua. Nah, di sini salah pemerintah mengelola dana haji ini tadi digunakan untuk pengelolaan infrastruktur, contohnya dibuatkan lapangan pekerjaan. Nah, setelah itu orang ini tadi, masyarakat ini tadi bekerja di sebuah perusahaan tersebut, sehingga orang ini tadi mendapatkan upah yang menjadi penghidupan bagi keluarganya. Nah, di sini Allah kan mengatakan seseorang yang memberi makan kepada orang yang kelaparan, pahalanya lebih besar ketimbang naik haji naik haji 70 kali. Pahalanya lebih besar daripada naik haji gitu. Nah, dan saya juga berpandangan bahwasanya jika pengelolaan dana haji ini kan tadi kan ada masa tunggu. Nah, dana yang tadi jadi kalau tidak digunakan itu terpendam atau menjadi beku di situ. Nah, tapi jika kita kelola, kita gunakan dengan strategi yang matang, dengan rancangan yang tepat, sehingga pengelolaan dana ini tadi menjadi produktif dan efisien untuk kebaikan atau kemaslahatan bersama, bukan cuma calon jemaah haji, tetapi untuk masyarakat yang lebih luas, untuk masyarakat umum yang sangat membutuhkan seperti itu. Nah, menurut peribahasa saya, ketika kita menginvestasikan dana atau uang kita, kita investasikan atau kita kelola, kita gunakan, setelah itu dikelola oleh pemerintah menjadi untuk pembangunan infrastruktur atau untuk pembangunan nasional negara kita, itu sama saja seperti kita menanam pohon kelapa di tanah wakaf, dimana ketika pohon kelapa ini tumbuh dan berbuah, setiap orang bisa memanfaatkan atau mengambil manfaat dari pohon kelapa tersebut. Jadi kesimpulannya di sini, pohon kelapa tersebut itu dapat digunakan oleh semua orang. Manfaatnya bisa dirasakan oleh setiap orang, oleh saudara-saudara kita yang lainnya, saudara-saudara se-Islam dan saudara-saudara umat seberagama. Mungkin itu saja jawaban dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.